9:30. Si red black terparkir di sini. Oke, kita coba bawa keluar si red black dulu. Dengan malam-malam jam berapa nih? 9:30 cuy. Jam 9:30 kita bawa si red black. Oke. Hah? Wow. Wow. Gila suaranya. Suaranya empuk sekali. Teman-teman dengar suara si red black enggak nih? Suaranya ngebas abis cuy. Ntar kita panasin dulu. Ada yang baru nih. Hand gripnya ada yang baru nih. Tapi lampunya nggak nyala nih cuy. Wow, mati lagi. Belum panas ini cuy. Ayolah. Oke. Ada yang berisik lagi nih. Oh, ini apa namanya? Nopolnya cuy, longgar ini. Oke, coba bawa si red black keluar. Coba bawa si red black keluar. Suara si red black mantap sekali cuy. Udah beda banget sama yang kemarin. Sampai ada yang komentar, "Bang, itu suara si red black kayak seng. Glass woolnya habis," katanya. Udah menipis. Jadi harus diganti. Wow. Kita keluar malam-malam. Iya, halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Sius Motovlog. Siapapun yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat cuy. Iya, malam hari ini sekitar jam 9:30 malam kita bawa keluar si red black cuy. Tapi ada yang aneh nih. Teman-teman mungkin ngelihat si red black kok gelap. Lampunya nggak nyala nih. Tapi sebentar kita keluar dulu. Karena inilah yang mau kita coba di si red black nih. Selain suaranya udah mantap karena glass woolnya tadi siang kita ganti. Oke cuy, nanti kita lanjut di depan ya. Oke. Ini kan posisinya masih terang ini cuy. Kita lanjut di depan dulu. Malam-malam kita diam-diam cuy. Bawa keluar si red black. Wow. Kita mau coba lampunya si red black cuy. Walaupun bohlamnya masih standar ini, tapi nggak tahu nih apa namanya terang nggak ini nanti. Kita belok kemana ya? Kalau ke kiri, kanan. Coba ke kiri aja, kanan aja. Kita ke kanan. Nanti kita lanjut di tempat yang gelap cuy. Ini kan masih terang, nanti kita sampai di tempat yang agak gelap lah ya.
Kita ke kiri. Enak sekali tarikan si Red Black. Tarikannya enak banget cuy. Suaranya juga nggak tahu kedengaran nggak nanti ya. Soalnya glass woolnya tadi siang kita ganti dan banyak yang kita proses hari ini ya cuy. Nanti kita jelasin ya. Nanti kita mau bagi-bagi ke teman-teman apa yang diganti hari ini. Kayaknya kita minggir dulu di sini cuy. Kita minggir dulu. Nih teman-teman lihat nggak nih, lampunya masih lampu senja, masih lampu merah nih cuy. Merah apa kuning. Nah hari ini dari jam berapa tuh, siang lah ya, kita proses si Red Black dari servis kemarin. Berapa, bukan kemarin ya, 2 apa 3 bulan yang lalu ya. Nah di sini apa namanya, tadi diganti masalah as untuk water pumpnya itu kan udah karatan, jadi rembesan dari air radiator masuk ke olinya cuy, oli mesinnya. Tapi tadi Mas Agus mekanik andalan si Red Black udah bersihkan semua, ganti packing untuk water pumpnya semua, sama as water pump diganti juga, sama tadi apa namanya, untuk ini hand grip teman-teman. Coba lihat nih, hand grip si Red Black udah yang baru pakai Haris, tapi mungkin ini nggak kelihatan namanya, ada kesalahan pemasangan tadi, tapi nanti diperbaikin lagi cuy biar kelihatan namanya. Nah ini hand gripnya rekomendasi banget, ini mantap banget, lengket dan nggak licin cuy. Walaupun kelihatan ini mengkilap, tapi enak, lengket sama tangan, lengket sama sarung tangan, enak sekali. Nah tadi yang kita proses juga masalah untuk kelistrikannya. Kelistrikan si Red Black ini dari AC sudah diganti atau dirubah ke DC. Artinya kalau kita nyalakan kontak itu dia langsung, lampu langsung nyala cuy. Nah tapi ada satu yang masih kurang, yaitu untuk on off nya itu belum kita beli. Nanti kita beli, kita akan pasang lagi. Nah untuk baut titanium juga sudah terpasang, nanti kita jelaskan lagi ya cuy. Nah kita coba bawa si Red Black, kita jalan, nanti kita cari yang tempat agak gelap. Gas woolnya juga tadi kita udah ganti, itu semua diproses di mana tuh, di benar-benar di tukang knalpot cuy. Jadi rekomendasi juga teman-teman kalau mau ganti glass wool itu harus ke tukang knalpot, entah itu tukang knalpot mobil atau motor lebih bagus lagi. Tapi untuk semua tukang knalpot bisa semua cuy, pemasangannya akan rapi. Nanti tinggal bilang aja, bang ini knalpotnya saya mau buat yang suaranya kering lah, agak kering atau kering, itu dia udah tahu caranya cuy. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana ya. Oke nanti kita lanjut di depannya. Oke kita pinggir dulu cuy, kita pasang lampunya dulu. Ini kita belum beli saklarnya cuy. Nah ini kelihatan nih. Jadi kalau ganti ke DC itu nyala lampunya itu stabil cuy, dia nggak ada kedip-kedip begitu.
Kalau masih AC itu benar-benar kedip. Nah, tadi kita udah beli apa namanya bohlamnya. Kita pakai yang bohlam 6 cc. Berapa watt itu ya? 55 apa berapa tadi ya? Nah, itu belum dipasang juga karena ada kurang, harus beli lagi karetnya cuy. Karet biar untuk penutup atau penahan air, jadi nggak bisa, air nggak masuk ke reflektornya cuy. Air nggak bisa masuk ke reflektornya si red black, khusus yang bagian depannya. Takutnya kalau nggak ketutup rapat, airnya akan masuk cuy. Airnya akan masuk ke reflektor dan itu akan kelihatan embun dan bisa rusak lah ya cuy. Bisa rusak nanti. Karena tadi di bengkel ada Ninja Air, begitu juga airnya masuk ke reflektornya, bahkan airnya itu setengahnya di reflektor itu cuy. Udah mau penuh, nggak tahu masuk dari mana itu. Kayaknya dari gara-gara karet untuk apa namanya penutup bohlamnya itu nggak rapet kayaknya. Makanya tadi daripada nanti masuk air di reflektornya gara-gara karetnya nggak pas atau nggak pakai karet, nah itu akan repot. Karena bohlam yang dibeli itu 6 cc yang ada kipasnya, mungkin teman-teman ada yang sudah pasang itu mungkin lebih tahu lah ya. Makanya belum bisa diganti bohlamnya, jadi masih kelihatan agak gelap, kurang terang lampunya si red black, tapi ini lumayan cuy. Nah, untuk perubahan pengapiannya cuy, pengapian si red black ini semua masih standar, khususnya untuk kiprok sama spoolnya. Karena kan kebanyakan orang berpikir kalau pengapiannya mau dirubah dari AC ke DC itu harus ganti kiprok dan spoolnya itu digulung lagi atau dirubah jalurnya. Ada jalur yang bisa dirubah, entah 2 jalur atau berapa, itu emang harus dirubah. Tapi ini nggak dirubah cuy. Ini masih kiprok standar, nggak ada perubahan apa-apa. Spool juga begitu, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, kiproknya si red black kan biasanya orang kan pakai kiproknya motor Honda Tiger atau NMAX, tapi ini masih pakai kiproknya si red black, kiprok originalnya. Makanya tadi dicoba, untuk hasilnya saya bilang ini mantap sekali cuy. Jadi nggak perlu harus ganti kiprok, karena orang pikir kiprok motor Honda Tiger itu lebih bagus. Honda Tiger itu lebih bagus, padahal gedenya doang cuy. Tapi saya bilang ini kiprok yang kalau standarnya si Ninja RR itu lebih bagus. Nah, pernah saya nonton di video untuk perbandingan antara kiprok Tiger sama NMAX. Kiprok Tiger itu yang lebih bagus dari NMAX. Itu voltasenya paling tinggi itu berapa ya? 14,8. Itu udah dikasih beban, udah di RPM tinggi. Itu 14,8. Sedangkan kalau posisi motor baru hidup itu di voltase di 13. Kalau nggak salah ya, teman-teman bisa coba sendiri. Tapi punya si red black, punya kiprok Ninja originalnya si Ninja RR ini, itu baru dihidupin itu voltasenya itu 13 cuy. 13 itu belum digas apa-apa, belum ditambah gas, belum ditambah beban.
jadi 13. Nah giliran di gas itu RPM tinggi, RPM nya makin naik, itu mentok di 15 cuy, voltasenya di angka 15. Pas dikasih beban, artinya dikasih lampu, lampunya dihidupin, itu bebannya kan bertambah, jadi voltasenya itu turun, dia makin turun ke 14,8, dan itu menurut saya itu bagus sekali cuy, untuk ukuran si standarnya kiprok, standarnya si Ninja RR ini. Teman-teman bisa coba lah. Jadi sarannya jangan diganti kiprok originalnya si Ninja RR ini cuy, mendingan tetap dipakai. Nah tinggal pilih bolamnya mau diganti yang 6 cc atau mau ganti ke billet yang Proji, bisa juga dicoba. Nah untuk Sius Motovlog tadi memang waktunya agak mepet karena banyak yang dikerjakan juga, termasuk ganti kelas full. Jadi waktu terbatas karena bengkelnya itu tutup sekitar jam 2, setengah jam 3 lah tadi. Makanya buru-buru, tapi pengerjaannya lumayan. Ini pegangannya Mas Agus mekaniknya, jadi tidak bisa diragukan lagi cuy, ini mantap sekali. Nah PR-nya tinggal nanti saklar buat lampu, sama nanti ganti apa namanya bohlamnya yang sudah dibeli, nanti kita sekalian dipasang. Nah untuk apa namanya baut titannya sudah terpasang juga, baik di tangki maupun di depan belakang, sama baut titaniumnya si untuk apa namanya kaliper depan belakang juga sudah dipasang. Nantilah kita nge-review lagi pas di siang biar kelihatan ya cuy, bagus apa enggaknya. Ya itu juga buat nanti kalau teman-teman mungkin pengen juga, wah ini boleh nih, nah itu bisa jadi contoh. Saya juga begitu cuy, kalau mau pasang sesuatu untuk si Red Black, saya nonton video orang juga, wah boleh juga nih gitu kan. Gila Lunro, Bekasi nih kalau makin malam malah rame banget cuy. Kita posisi di mana nih, di lampu merah Jalan Perjuangan ini cuy. Kalau ke kiri kan ke ini, ke mana tuh, stasiun Bekasi, Jalan Juanda. Kalau ke kanan kita tembus ke Sumarekon. Ya biar nggak terlalu panjang video kita ya cuy. Ya mungkin sekian video singkat kita kali ini. Segala kritik dan sarannya boleh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya cuy. Oke.